Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifan Rahim. Saya mohon maaf karena presentasi saya dalam bentuk video dikarenakan sedang dalam perjalanan ke Kota Gorontalo dari Sulawesi Tengah. Materi yang saya akan bawakan yaitu organ-organ sistem pencernaan dan gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan. Organ pada sistem pencernaan terdiri dari mulut, kemudian esofagus, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir rektum. Jadi yang pertama itu mulut. Mulut adalah rongga lonjong pada permukaan saluran pencernaan. Rongga mulut merupakan jalan masuk menuju sistem pencernaan yang berisi aksesori yang berfungsi dalam proses awal pencernaan. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Gigi terbentuk dari tulang gigi yang disebut dentin. Struktur gigi terdiri atas mahkota gigi yang terletak di atas gusi, leher yang dikelilingi oleh gusi, dan akar gigi yang tertanam dalam kekuatan-kekuatan rahang. Mahkota gigi dilapisi emel yang berwarna putih, kalsium, fluorida, dan fosfat, merupakan bagian penyusun emel. Untuk perkembangan dan pemeliharaan gigi, zat-zat tersebut harus ada di dalam makanan dalam jumlah yang cukup. Selanjutnya esofagus. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat katup pernafasan yang disebut epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus, suatu organ berbentuk tabung lurus, berotot lurik, dan berdinding tebal. Esofagus mempunyai panjang kira-kira 25 cm dengan diameter 2,5 cm dengan pH cairannya 5-6 serta tidak terdapat enzim di dalamnya. Selanjutnya lambung. Lambung adalah kelanjutan dari esofagus, berbentuk seperti kantung dengan panjang 20 cm, diameter 15 cm, pH cairan 1-3. Lambung dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter. Dinding lambung disusun oleh otot-otot polos yang berfungsi mengerus makanan secara mekanik melalui kontraksi otot-otot tersebut. Lambung dibagi dalam 3 bagian, yaitu bagian atas, fundus, bagian tengah, korpus, dan bagian bawah, antrum, yang meliputi pelepasan lambung atau pilorus. Ada 3 jenis otot polos yang menyusun lambung, yaitu otot memanjang, otot melingkar, dan otot menyerong. Selain untuk pencernaan mekanik, pada lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan lambung. Selanjutnya itu usus halus. Usus halus merupakan kelanjutan dari lambung. Usus halus memiliki panjang sekitar 6-8 meter. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum 25 cm, jejunum 2,5 meter, serta ileum 3,6 meter. Pada usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi saja dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus, serta senyawa kimia dari kelenjar pankreas yang dilepaskan ke usus halus. Suatu lubang pada dinding duodenum menghubungkan usus 12 jari dengan saluran getah pankreas dan saluran empedu pankreas, menghasilkan enzim tripsin, amilase, dan lipase yang disalurkan menuju duodenum. Tripsin berfungsi merombak protein menjadi asam amino, amilase mengubah amilum menjadi maltosa, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Getah empedu dihasilkan oleh hati dan ditampung dalam kantung empedu. Getah empedu disalurkan ke duodenum. Getah empedu berfungsi untuk menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya yaitu usus besar. Bahan makanan yang sudah melalui usus halus akhirnya masuk ke dalam usus besar. Usus besar terdiri atas usus buntu, appendix, bagian bawah yang menaik, ascending colon, dan bagian yang mendatar, transverse colon, bagian yang menurun, descending colon, dan berakhir pada anus. Dan yang terakhir itu rektum. Rektum memiliki panjang 12 cm. Rektum dimulai pada pertengahan sakrum dan berakhir pada kanalis analis. Rektum merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh.
Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada dua, yaitu otot polos dan otot lurik. Materi selanjutnya yaitu gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan yang pertama yaitu esofagitis. Esofagitis atau peradang tenggorokan yaitu peradangan yang terjadi pada tenggorokan yang lama-kelamaan akan menjadi tukak. Gejalanya berupa perasaan terbakar dan perih di belakang tulang dada yang disebabkan karena asam lambung naik ke saluran pencernaan dan infeksi atau alergi. Gangguan yang kedua yaitu gastritis atau radang lambung. Jadi gastritis ini mukosa lambung seringkali atau dalam waktu yang cukup lama bersentuhan dengan aliran balik getah duodenum yang bersifat alkalis. Akibatnya terjadi peradangan dan berubah menjadi tukak lambung. Hal ini disebabkan karena mekanisme penutupan pylorus tidak bekerja dengan sempurna sehingga terjadi reflux. Penyebab lain adalah hipersekresi asam sehingga dinding lambung dirangsang secara kontinu dan akhirnya dapat terjadi gastritis dan tukak. Selanjutnya itu gangguan parotitis atau penyakit gondong. Penyakit gondong yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga. Akibatnya kelenjar menjadi bengkak atau membesar. Kemudian untuk gangguan selanjutnya yaitu skerostomia atau penyakit rongga mulut. Penyakit rongga mulut ini ditandai dengan rendahnya produksi air ludah. Kondisi mulut yang kering membuat makanan kurang tercerna dengan baik. Gangguan selanjutnya yaitu konstipasi atau sembelit. Konstipasi terjadi akibat penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di dalam usus besar. Akibatnya feses menjadi sangat padat dan keras sehingga sulit dikeluarkan. Untuk mencegah sembelit dianjurkan untuk buang air besar teratur tiap hari dan banyak makan sayur atau buah-buahan. Untuk gangguan pencernaan yang terakhir yaitu appendistis atau radang usus buntu. Radang usus buntu adalah peradangan pada appendix vermiformis atau umbai cacing. Umumnya appendistis disebabkan oleh infeksi bakteri, namun faktor pencetusnya ada beberapa kemungkinan yang sampai sekarang belum dapat diketahui secara pasti. Di antaranya faktor penyumbatan, obstruksi pada lapisan saluran atau lumen appendix oleh timbunan tinja feses yang keras, fekalit, hiperplasia atau pembesaran jaringan limfoid, penyakit cacing, parasit, benda asing dalam tubuh, kanker, dan pelisutan. Faktor kebiasaan makan makanan yang rendah serat dan konstipasi atau susah buang air besar menunjukkan peran terhadap timbulnya appendistis. Konstipasi akan meningkatkan tekanan lumen usus yang berakibat sumbatan fungsional appendix dan meningkatnya pertumbuhan flora normal usus. Jadi sekian dari presentasi video saya. Saya mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.